Bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama ada balon, selanjutnya potongan kertas, dan kaleng. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita akan menggosokkan balon ini ke rambut seperti ini beberapa menit. Kemudian balon didekatkan ke kertas dan kita akan lihat keadaan kertas bergerak mendekati balon. Selanjutnya untuk percobaan kedua, balon ini digosokkan ke rambut seperti tadi. Lalu kita akan melihat apa yang terjadi ketika didekatkan dengan kaleng. Yang terjadi adalah ketika balon didekatkan dengan kaleng, kaleng bergerak menjauh dari balon. Dalam pembuatan rangkaian seri dan paralel, bahan-bahan yang dibutuhkan ada kabel, ada lampu, 2 lampu, ada saklar, batu baterai, lakban, gunting, dan papan. Langkah yang pertama, kita akan memotong kabel ini, kemudian disambungkan seperti ini ke lampu, selanjutnya ke baterai, ke saklar, untuk dibuat rangkaiannya. Inilah rangkaian seri yang telah dibuat. Dalam rangkaian seri, keadaan lampu dibuat berderet seperti ini. Untuk percobaan pertama, kita akan menyalakan saklar dan melihat keadaan lampu. Keadaan lampunya, keadaan lampu A dan lampu B dalam keadaan menyala. Kemudian yang kedua, saat kita melonggarkan lampu A, yang terjadi adalah keadaan lampu A dan lampu B tidak menyala. Dan kemudian kita akan menyambungkan lagi lampu A, dan keadaan lampu A dan B keduanya menyala. Selanjutnya, ketika kita melonggarkan lampu B, yang terjadi adalah keadaan lampu A dan B tidak menyala. Lalu kita sambungkan kembali lampu B, dan keadaan lampu A dan B keduanya menyala. Inilah rangkaian paralel yang sudah dibuat. Dalam rangkaian paralel, lampu dibuat berjajar. Untuk percobaan pertama, kita akan menyalakan saklar. Dan hasilnya keadaan lampu keduanya menyala. Kita akan menyebutnya ini lampu A, ini lampu B. Dan keadaan lampu A dan B menyala. Pada percobaan kedua, kita akan melonggarkan lampu A. Dan yang terjadi adalah keadaan lampu A mati dan lampu B tetap menyala. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menyalakan kembali lampu A, mengencangkan kembali, dan keadaannya lampu A menyala, lampu B menyala. Kemudian saat lampu B kita longgarkan, yang terjadi adalah keadaan lampu A tetap menyala dan lampu B mati. Dan yang terakhir, ketika lampu B kita sambungkan kembali, keadaan lampunya, lampu A menyala dan lampu B juga menyala. Dalam praktikum untuk mengetahui benda-benda manakah yang mengandung konduktor dan isolator, bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama ada rangkaian seri, ada saklar, batu baterai, 2, lampu, dan kabel-kabel. Selanjutnya bahan-bahan yang akan dicoba ada sendok aluminium, klip, paku, balon, kain, dan kertas. Yang pertama kita akan mencoba dengan sendok. Sebelumnya kita nyalakan dulu. Saat kabel akan kita sambungkan dengan sendok, yang terjadi adalah keadaan lampu menyala. Berarti sendok masuk ke dalam benda yang bersifat konduktor. Selanjutnya dengan klip kertas, saat dihubungkan dengan kabel, keadaan lampu menyala. Berarti klip kertas termasuk ke dalam benda bersifat konduktor. Lalu paku. Saat paku dihubungkan dengan kabel, keadaan lampunya menyala. Berarti paku termasuk ke dalam benda konduktor. Lalu pada balon, saat dihubungkan dengan balon, keadaan lampu tidak menyala, berarti balon termasuk dalam benda bersifat isolator. Selanjutnya kain, ketika kain dihubungkan dengan kabel, keadaan lampu tidak menyala, berarti kain benda bersifat isolator. Lalu kertas, saat dihubungkan dengan kabel, keadaan lampu tidak menyala, berarti kertas bersifat isolator.